Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Fajrianti Jumiro dari Program Studi Pendidikan Geografi dengan NIM 4514-23017. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya dengan judul Analisis Permasalahan dan Upaya Penanggulangan Banjir di Bola Mongondo Utara guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Geografi Pembangunan dan Perencanaan Wilayah. Berikut penjelasannya. Banjir merupakan salah satu bencana alam yang sering terjadi di Indonesia, termasuk di wilayah Kabupaten Bola Mongondo Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Bencana ini tidak hanya menimbulkan kerugian material saja, tetapi juga berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi serta pembangunan wilayah di daerah tersebut. Kondisi geografis di wilayah Bola Mongondo Utara itu didominasi oleh dataran rendah serta curah hujannya yang tinggi, serta aliran sungai yang melintasi pemukiman warga menjadi faktor utama penyebab terjadinya banjir di daerah ini. Dalam beberapa tahun terakhir, intensitas banjir di Kabupaten Bola Mongondo Utara itu semakin meningkat. Hal ini diperparah oleh aktivitas masyarakat yang tidak memperhatikan keseimbangan lingkungan, seperti alih fungsi lahan hutan menjadi lahan pertanian dan pemukiman tanpa perencanaan tata ruang yang baik. Sebelum masuk ke inti dari makalah saya, alangkah baiknya kita mengetahui apa sih itu banjir. Jadi, banjir merupakan salah satu bencana alam yang disebabkan oleh meluapnya air ke permukaan daratan yang seharusnya kering. Peristiwa ini biasanya terjadi ketika curah hujan tinggi dalam waktu yang lama sehingga volume air itu melebihi kapasitas daya tampung sungai, danau atau sistem drainase di wilayah tersebut. Dalam konteks geografi, banjir juga dipengaruhi oleh kondisi topografi, jenis tanah, vegetasi, serta tata guna lahan di daerah tersebut. Selanjutnya ada faktor penyebab banjir. Secara umum, penyebab banjir dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu faktor alami dan faktor aktivitas manusia. Pertama, kita membahas tentang faktor alami. Faktor alami penyebab banjir meliputi curah hujan yang tinggi, topografi yang rendah, berkurangnya serap tanah, serta kondisi geologi yang tidak stabil. Di wilayah tropis seperti Indonesia, curah hujan musiman yang tinggi menjadi pemicu utama meningkatnya volume air di sungai dan saluran air. Apabila sungai tidak mampu menampung aliran air tersebut, maka air akan meluap ke pemukiman penduduk. Selain itu, wilayah dengan kontur yang datar dan sistem drainase alami yang buruk sangat rentan mengalami genangan air yang berujung banjir. Akumulasi dari kondisi tersebut membuat wilayah dataran rendah di sekitar sungai menjadi sangat rawan akan banjir. Kedua itu ada faktor aktivitas manusia. Selain faktor alam, aktivitas manusia memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan risiko banjir. Penggundulan hutan untuk membuka lahan menjadi lahan pemukiman dan pertanian mengurangi kemampuan tanah dalam menyerap air. Permukaan tanah yang tertutup beton membuat air sulit meresap ke dalam tanah dan meningkatkan volume limpasan pemukiman. Kebiasaan masyarakat membuang sampah sembarangan terutama ke sungai juga menjadi penyebab utama tersumbatnya aliran air. Akhirnya sungai tidak dapat mengalirkan air dengan lancar dan mudah meluap saat terjadi hujan deras. Kita masuk ke hasil dan pembahasan. Berdasarkan analisis terhadap kondisi banjir di Kabupaten Bola Mongondo Utara diperoleh dari beberapa, terutama sebagai berikut. Pertama, ada pola kajian banjir, yaitu hasil dari kajian menunjukkan bahwa banjir di Kabupaten Bola Mongondo Utara itu terjadi hampir setiap tahunnya, terutama pada musim hujan antara bulan Desember hingga April. Dua peristiwa banjir besar yang tercatat adalah pertama itu ada
April 2022 yang menyebabkan lumpuhnya jalur Jalan Trans Sulawesi dan terdampak lebih dari 100 kepala keluarga di desa Binuangas, Saleo 1, Saleo 2, dan Nunuka. Kedua itu ada Juni 2024 akibat pengaruh bibit siklon tropis yang 98W menyebabkan lebih dari 2.000 rumah warga terendam banjir dan longsor yang memperburuk aliran sungai. Data tersebut menunjukkan peningkatan frekuensi dan intensitas banjir dari tahun ke tahun. Kedua, ada faktor penyebab utama. Hasil analisis mengidentifikasi bahwa penyebab banjir di kabupaten tersebut bukan hanya karena curah hujan ekstrim, tetapi juga karena faktor lingkungan dan aktivitas manusia, yaitu pertama ada kerusakan tutupan lahan di daerah hulu, sistem drainase yang tidak memadai, pembangunan pemukiman di sepadan sungai, sedimentasi sungai yang mempersempit kapasitas aliran, serta pembukaan lahan pertanian dan konservasi tanah. Ketiga, ada dampak banjir. Dampak banjir di Kabupaten Bola Mongondo Utara itu meliputi kerusakan fisik seperti rumah, jalan, jembatan, dan fasilitas umum. Ada kerugian ekonomi, yaitu terganggunya aktivitas perdagangan, rusaknya lahan pertanian, dan kerugian material masyarakat. Terus ada dampak sosial, yaitu pengungsian, terutama psikologis dan menurunnya kualitas hidup. Terakhir ada dampak lingkungan, yaitu seperti sedimentasi sungai, erosi, dan pencemaran akibat sampah terbawa arus banjir. Keempat, ada upaya penanggulangan yang telah dilakukan, itu pemerintah daerah telah melakukan beberapa langkah seperti pertama ada normalisasi sungai pada beberapa titik rawan, terus ada pembersihan saluran air oleh BPBD dan masyarakat, terus ada pembangunan tanggul darurat pasca banjir besar, terakhir ada penyediaan bantuan logistik untuk korban banjir. Kita masuk ke pembahasannya. Pertama ada keterkaitan faktor alam dan aktivitas manusia. Pembahasan dari hasil analisis menunjukkan bahwa banjir di Kabupaten Bola Mongondo Utara ini terjadi karena kombinasi antara aspek alam dan antropogenik, yaitu curah hujan tinggi memang menjadi faktor pemicu, tetapi juga kondisi daerah aliran sungai atau das yang rusak menyebabkan volume air lebih cepat meningkat. Aktivitas alih fungsi lahan di hulu sungai membuat tanah kehilangan kemampuan menyerap air, sehingga limpasan pemukiman meningkat drastis. Perubahan tata guna lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang juga memperburuk kerentanan wilayah, terutama karena pemukiman banyak dibanguni di sepanjang bantaran sungai. Kedua, ada ketidaksiapan infrastruktur wilayah. Pembahasan lebih lanjut menunjukkan bahwa infrastruktur pengendalian banjir di kabupaten ini masih sangat terbatas. Drainase yang tersumbat atau tidak terbuang dengan baik ke sungai di beberapa lokasi. Sedimentasi membuat kapasitas sungai berkurang sehingga air mudah meluap. Ketiga, ada dampak terhadap pembangunan wilayah. Banjir terbukti menghambat pembangunan wilayah Kabupaten Bola Mongondo Utara. Kerusakan infrastruktur menyebabkan pemerintah harus mengalokasikan anggaran besar untuk perbaikan. Aktivitas ekonomi masyarakat berhenti, terutama perdagangan dan pertanian. Hal ini berdampak pada menurunnya pendapatan masyarakat dan meningkatnya anggaran kerentanan sosial. Terakhir ada evaluasi dan upaya penanggulangan. Dari pembahasan diketahui bahwa upaya
struktural seperti normalisasi sungai dan perbaikan drainase sudah dilakukan, tetapi bersifat sementara dan belum menyesuaikan permasalahan jangka panjang. Hal ini yang paling mendesak adalah pertama ada rehabilitas hulu sungai melalui reboisasi, kedua ada penegakan aturan tata ruang, terus ada pengendalian pemanfaatan lahan di zona rawan, dan pembangunan kolam retensi dan tanggul permanen. Upaya non-struktural juga sangat penting seperti edukasi masyarakat, sistem peringatan dini, dan peningkatan kapasitas bencana. Mungkin itu tadi presentasi dari makalah saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.